Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan mulut Soimah mengeluarkan ular yang mengerikan. Kisah ini memberikan kita banyak pelajaran berharga. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Mentari pagi baru saja merangkak naik ketika Bu Soimah Pancarati keluar dari rumahnya yang sederhana di perumahan Madani Asri. Udara masih terasa sejuk, dan suara adzan subuh dari Masjid Al-Hidayah baru saja usai 15 menit yang lalu. Setelah menyelesaikan sholat subuhnya, seperti biasa, Bu Soimah memulai rutinitas paginya dengan menyapu halaman rumah. Alhamdulillah, pagi yang indah, gumamnya sambil menggerakkan sapu lidinya dengan teratur. Daun-daun kering berserakan di halaman depan rumahnya yang tidak terlalu luas itu. Tiba-tiba, Bu Soimah merasakan sensasi aneh di perutnya. Mual yang begitu hebat menyerang tanpa peringatan. Astagfirullah, ucapnya sambil memegang perutnya yang terasa melilit. Ya Allah, ada apa ini? Bu Soimah membungkuk, merasakan dorongan kuat dari dalam perutnya. Sapu lidi di tangannya terjatuh. Kedua tangannya mencengkeram pagar besi rumahnya, mencoba menahan tubuhnya yang mulai gemetar. Tolong, tolong. Suaranya tercekat. Rasa mual itu semakin menjadi-jadi. Pak Ahmad, suaminya yang baru selesai bersiap-siap untuk berangkat kerja, mendengar teriakan istrinya. Soimah, ada apa? Teriaknya dari dalam rumah sambil bergegas keluar. Tepat saat itu, Bu Soimah muntah. Namun yang keluar dari mulutnya bukan makanan atau cairan biasa. Semua terjadi begitu cepat. Seekor ular kecil berwarna hitam pekat, sepanjang kira-kira 15 cm, meluncur keluar dari mulutnya. Astagfirullah. Pak Ahmad berteriak kaget, menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari teras rumah. Kakinya seakan terpaku di tempat. Bu Soimah terduduk lemas di halaman. Matanya terbelalak menatap ular hitam yang kini menggeliat di tanah di hadapannya. La ilaha illallah. Bibirnya bergetar mengucap kalimat tauhid. Aneh bin ajaib, ular itu tidak bergerak menyerang atau melarikan diri. Ia hanya menggeliat sebentar di atas tumpukan daun kering, sebelum perlahan menghilang, lenyap begitu saja seperti asap yang tertiup angin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Ahmad akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan bergegas menghampiri istrinya. Soimah, kamu tidak apa-apa. Bu Soimah masih syok, tubuhnya gemetar hebat. Abah, tadi itu apa yang keluar dari mulutku? Tanyanya dengan suara bergetar. Sudah. Istighfar terus. Ya Allah. Istighfar terus. Pak Ahmad mencoba menenangkan istrinya sambil memapahnya masuk ke dalam rumah. Fatimah, putri sulung mereka yang masih mengenakan mukena setelah sholat subuh, muncul di pintu dengan wajah panik. Ibu kenapa? Fatimah, cepat ambilkan air putih untuk ibumu. Jangan lupa baca bismillah, perintah Pak Ahmad sambil mendudukkan Bu Soimah di sofa ruang tamu. Sementara Fatimah bergegas ke dapur, Bu Soimah terus mengucapkan istighfar. Air matanya mengalir deras. Dalam hatinya berkecamuk berbagai pertanyaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa kesalahan yang telah diperbuatnya? Ini air putihnya. Bah, Fatimah menyerahkan segelas air pada ayahnya. Pak Ahmad membaca bismillah dan doa-doa perlindungan sebelum memberikan air itu pada istrinya. Minum pelan-pelan, Bunda, ujar Fatimah lembut, mengusap punggung ibunya yang masih gemetar. Fatimah, tolong hubungi Pak RT. Bilang ibu sakit, Abah tidak bisa ke kantor hari ini, kata Pak Ahmad sambil meraih telepon genggamnya, bersiap menghubungi kerabat terdekat mereka. Bu Soimah masih terdiam, matanya menerawang kosong. Bibirnya terus bergerak mengucap istighfar dan zikir. Kejadian pagi ini terasa begitu tidak masuk akal. Namun ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni hamba jika ada salah dan dosa. Doanya dalam hati. Berita tentang kejadian aneh di rumah Bu Soimah menyebar secepat kilat di perumahan Madani Asri. Fatimah yang panik tanpa sengaja merekam kejadian itu dengan ponselnya saat hendak mendokumentasikan kegiatan kerja bakti mingguan RT. Video singkat yang menangkap momen mengerikan itu kini beredar di grup WhatsApp RT. Innalillahi. Bu Soimah kenapa ini? Teriak Bu Aminah, tetangga sebelah yang pertama kali datang setelah mendengar keributan. Ia masih mengenakan daster dan membawa tasbih di tangannya. Tak lama kemudian, halaman rumah Bu Soimah dipenuhi tetangga. Ada yang masih berbaju koko sehabis subuh. Ada pula yang baru bangun tidur langsung bergegas datang setelah membaca pesan di grup RT. Ustadz Salim harus tahu tentang ini, ujar Pak Burhan, ketua RT, sambil mengetik di ponselnya. Ini bukan kejadian biasa. Di dalam rumah, suasana tak kalah heboh. Ahmad Junior, putra bungsu Bu Soimah yang baru berusia 7 tahun, menangis ketakutan sambil memeluk kakak perempuannya, Aisyah. Kak, ibu kenapa? Ibu sakit apa? Tanyanya di sela isak tangis. Aisyah, yang juga gemetar ketakutan, hanya bisa mengusap kepala adiknya. Ibu akan baik-baik saja, Junior. Kita baca Al-Fatihah untuk ibu, yuk. Sementara itu, Pak Ahmad terus berada di samping istrinya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih. Bu Soimah terbaring lemah di sofa, wajahnya pucat pasi. Sesekali terdengar rintihan pelan dari bibirnya. Pak Ahmad, teriak seseorang dari luar. Pak Jumadi bawa mobilnya.
Kita bawa Bu Soimah ke rumah sakit sekarang. Fatimah yang sedari tadi mondar-mandir dengan cemas, tiba-tiba terisak. Abah, ibu akan sembuhkan. Insya Allah, nak. Kita harus yakin pada pertolongan Allah, jawab Pak Ahmad, meski suaranya bergetar menahan tangis. Di teras rumah, ibu-ibu berkerumun sambil berbisik-bisik. Video kejadian tadi pagi kini telah tersebar ke grup-grup WhatsApp lainnya. Beberapa orang bahkan mulai merekam suasana di depan rumah Bu Soimah. Astagfirullah, lihat videonya. Ularnya benar-benar keluar dari mulutnya, bisik Bu Maryam sambil menunjukkan ponselnya. Naudzubillah min zalik. Ini pasti bukan perkara biasa, timpal Bu Siti, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ketika mobil Pak Jumadi tiba, beberapa warga membantu memapah Bu Soimah. Tubuhnya yang lemah diselimuti mukena putih. Pak Ahmad, Fatimah, dan Aisyah ikut dalam mobil, sementara Junior dititipkan ke rumah Bu Aminah. Tolong doanya, Bapak Ibu semua, ucap Pak Ahmad sebelum mobil melaju. Selepas mobil yang membawa Bu Soimah pergi, kerumunan warga masih bertahan. Mereka berdiskusi, menduga-duga, dan yang terpenting mendoakan kesembuhan Bu Soimah. Sudah, Pak Burhan mengambil alih situasi. Mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk Bu Soimah. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Suara amin yang lirih terdengar dari mulut-mulut yang hadir, sementara video kejadian pagi itu terus menyebar, membawa kabar tentang peristiwa aneh yang terjadi di perumahan Madani Asri. Tak ada yang tahu, ini baru permulaan dari rangkaian kejadian yang akan membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi. Di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa, Dr. Haris berdiri di depan lemari berisi hasil pemeriksaan Bu Soimah dengan dahi berkerut. Ini hari kedua Bu Soimah dirawat, dan semua hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang normal, terlalu normal untuk seseorang yang baru saja mengalami kejadian tak masuk akal. Bagaimana hasilnya, Dok? Tanya Pak Ahmad yang duduk di kursi samping ranjang Bu Soimah. Tangannya tak lepas menggenggam tasbih. Dr. Haris menggelengkan kepala. Subhanallah, saya sudah praktik selama 15 tahun, tapi baru kali ini menemui kasus seperti ini, Pak. Ia membuka hasil röntgen dan menempelkannya ke leak box. Lihat, organ dalam Bu Soimah semuanya normal. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau benda asing. Tapi saya masih sering mual, Dok, ucap Bu Soimah lemah. Wajahnya masih pucat, tapi tidak sepucat hari pertama. Hasil laboratorium juga menunjukkan semua normal. Dr. Haris membuka map berisi hasil tes darah lengkap. Fungsi hati normal, ginjal normal, tidak ada infeksi, tidak ada tanda-tanda keracunan. Bahkan level stres Bu Soimah pun dalam batas wajar. Fatimah yang baru kembali dari kantin rumah sakit membawa segelas teh hangat untuk ayahnya, ikut mendengarkan. Berarti ibu tidak apa-apa dong, Dok? Secara medis, tidak ada yang salah, jawab Dr. Haris sambil duduk di kursi dekat ranjang. Tapi video yang tersebar itu, saya sudah menontonnya berkali-kali. Itu nyata, dan sebagai dokter muslim, saya tahu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Bu Soimah terisak pelan. Ya Allah, apa salah saya? Sudah, Bu, istighfar terus. Pak Ahmad mengusap lembut tangan istrinya. Yang penting sekarang ibu istirahat dulu. Dr. Haris mengeluarkan pulpen dan menulis sesuatu di rekam medis. Besok kita akan melakukan CT scan untuk memastikan sekali lagi. Meski saya yakin hasilnya akan sama saja. Malam itu, setelah Dr. Haris pergi, Fatimah membuka Al-Quran kecil yang selalu dibawanya. Ibu, saya bacakan surah Ar-Rahman ya. Bu Soimah mengangguk lemah. Suara merdu Fatimah mengalun lembut, membacakan ayat-ayat suci yang menenangkan. Di luar kamar, beberapa pasien dan perawat yang lewat ikut berhenti sejenak, mendengarkan dengan khusyuk. Keesokan harinya, hasil CT scan keluar sama normalnya dengan pemeriksaan sebelumnya. Para dokter yang menangani Bu Soimah berkumpul untuk mendiskusikan kasus ini, namun tak ada yang bisa memberikan penjelasan medis yang masuk akal. Mungkin ini bukan ranah medis lagi, ucap Dr. Haris pada hari ketiga, saat menyarankan Bu Soimah untuk pulang. Saya sarankan keluarga untuk mencari pertolongan lain. Maksud dokter? Tanya Pak Ahmad, meski dalam hati ia sudah bisa menebak. Dr. Haris merendahkan suaranya. Saya kenal seorang kiai yang ahli menangani kasus-kasus semacam ini. Kalau Bapak mau, saya bisa memberikan kontaknya. Pak Ahmad dan Fatimah bertukar pandang. Mereka paham, jika medis tak bisa menjelaskan, mungkin memang ada hal-hal gaib yang harus dihadapi dengan cara yang berbeda. Iya, Dok. Tolong nomor kiainya, jawab Pak Ahmad sambil mengeluarkan ponselnya. Sore itu, Bu Soimah meninggalkan rumah sakit dengan kondisi yang stabil secara medis, namun masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Mobil Pak Jumadi kembali menjemput, membawa mereka pulang dengan sejuta pertanyaan yang masih menggantung. Sementara Bu Soimah masih dalam perawatan di rumah sakit, berbagai spekulasi mulai bermunculan di perumahan Madani Asri. Sore itu, seperti biasa, ibu-ibu berkumpul di teras rumah Bu Aminah seusai pengajian mingguan. Naudzubillah, pasti ini kerasukan jin, bisik Bu Maryam sambil mengedarkan sepiring singkong goreng. Saya pernah dengar kasus mirip di kampung sebelah. Bu Siti menggelengkan kepala. Bukan. Ini lebih mirip guna-guna. Ular yang keluar itu pasti kiriman. Dulu tetangga saya di kampung ada yang begitu juga. Tapi Bu Soimah itu rajin pengajian, sahut Bu Aminah, berusaha membela tetangganya. Masa ia sampai kerasukan?
Di pojok teras, Bu Ida yang selama ini dikenal pendiam, tiba-tiba angkat bicara. Kadang kita tidak tahu ya, orang yang kelihatannya alim belum tentu hatinya bersih. Maksud Bu Ida apa? Tanya Bu Aminah, alisnya terangkat. Iya, Bu Soimah memang rajin ke pengajian. Tapi ingat tidak, sebulan lalu waktu arisan, dia membicarakan masalah rumah tangga Bu Surti di depan umum. Padahal itu, kan aib orang. Suasana mendadak hening. Beberapa ibu mengangguk-angguk, mengingat kejadian tersebut. Belum lagi cara dia bicara yang suka menyinggung orang, tambah Bu Mariam. Minggu lalu dia komentar soal berat badan saya di depan semua orang. Memangnya dia tidak tahu kalau saya sedang program diet? Di warung Empok Minah, para bapak-bapak yang sedang menikmati kopi sore juga tak ketinggalan membahas kejadian ini. Saya curiga ini ada hubungannya dengan pembangunan rumahnya tahun lalu, ujar Pak Suryo. Waktu itu, kan ada pohon tua yang ditebang. Bisa jadi ada penunggunya yang marah. Ah, masuk akal juga, Pak Burhan mengangguk. Apalagi waktu bangun rumah itu, kontraktornya tidak pakai ritual selamatan dulu. Tapi bisa juga ini teguran dari Allah. Pak Mahmud, yang dikenal sebagai orang yang taat beragama, angkat bicara. Coba ingat-ingat, musik dangdut yang dia putar itu selalu keras, bahkan waktu adzan masih menggelegar. Berita dan spekulasi terus bergulir, bahkan sampai ke RT sebelah. Video kejadian itu kini telah tersebar ke berbagai grup WhatsApp, lengkap dengan berbagai versi, cerita di balik kejadian, yang entah datang dari mana asalnya. Katanya sih, dia pernah bikin sakit hati dukun di kampung sebelah, bisik seorang ibu pada temannya di pasar. Saya dengar malah gara-gara suka pamer kekayaan, timpal yang lain. Ada yang bilang gara-gara suka joget dangdut pakai baju ketat. Semakin hari, cerita yang beredar semakin liar. Beberapa orang bahkan mengaku aku pernah mengalami hal serupa, meski tak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Di tengah berbagai spekulasi ini, Fatimah yang kebetulan lewat di depan warung Empok Minah sepulang dari rumah sakit, tak sengaja mendengar pembicaraan para bapak-bapak. Hatinya miris mendengar berbagai tuduhan yang ditujukan pada ibunya. Astagfirullah. Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk ibu, doanya dalam hati sambil mempercepat langkah pulang. Semoga semua ini segera berlalu. Namun Fatimah tidak tahu, bahwa gosip dan spekulasi ini justru akan membawa mereka pada sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sebuah kebenaran yang akan mengejutkan seluruh penghuni perumahan Madani Asri. Di kawasan perumahan Madani Asri, nama Bu Soimah sudah tidak asing lagi. Siapa yang tidak mengenal sosoknya yang energetik dan selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara? Bahkan sebelum kejadian aneh itu menimpanya, Bu Soimah sudah dikenal sebagai raja-nya acara sosial di kompleks perumahan. Dulu waktu pertama pindah ke sini 5 tahun lalu, Bu Soimah yang langsung mengajak saya ikut kegiatan, kenang Bu Aminah saat menjenguk di rumah sakit. Dia yang kenalkan saya ke ibu-ibu PKK, ngajak ke pengajian, sampai masukkan saya ke grup arisan. Memang, rumah Bu Soimah di Blok C nomor 7 selalu ramai dengan kegiatan. Setiap Jumat sore ada arisan RT, Selasa malam ada pengajian ibu-ibu, dan hampir setiap akhir pekan ada saja acara kumpul-kumpul yang dia adakan. Soimah itu orangnya supel, kata Pak Ahmad, suaminya, sambil tersenyum tipis mengingat masa-masa sebelum kejadian itu. Waktu pertama saya ketemu dia dulu, langsung saya tertarik sama sifatnya yang ceria. Selalu bisa membuat suasana jadi hidup. Di setiap acara RT, Bu Soimah selalu menjadi pilihan pertama untuk jadi MC. Suaranya yang lantang dan kemampuannya menghibur hadirin membuatnya jadi favorit di setiap acara, mulai dari syukuran sampai peringatan Hari Kemerdekaan. Ibu saya itu seperti tidak bisa diam kalau tidak ada kegiatan, cerita Fatimah sambil membereskan koleksi CD dangdut ibunya yang berserakan di rak. Kalau bukan arisan, ya pengajian. Kalau bukan pengajian, ya karaoke. Ah, karaoke. Hobi Bu Soimah yang satu ini memang terkenal seantero kompleks. Speaker berukuran besar hadiah dari suaminya di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15 selalu siap melantunkan lagu-lagu dangdut favoritnya. Ya Allah, kangen juga sama suara musik dari rumah Bu Soimah, gumam Bu Siti, yang rumahnya tepat di sebelah. Meski dulu sering mengeluh soal volume musik yang terlalu keras, kini dia justru merasa ada yang kurang tanpa dentuman musik dari rumah tetangganya itu. Di meja sekretaris PKK, masih tersimpan rapi berkas-berkas yang diketik Bu Soimah. Sebagai sekretaris PKK yang aktif, catatannya selalu detail dan rapi. Bahkan Bu RT sering memuji kemampuan administrasinya yang teratur. Tapi ya itu. Bu Maria menghela napas panjang. Kadang mulutnya suka asal jeplak. Mungkin karena terlalu ekstrovert, jadi suka tidak sadar kalau omongannya nyakitin orang. Fatimah yang mendengar berbagai cerita tentang ibunya hanya bisa terdiam. Dia tahu ibunya bukan orang yang sempurna. Di balik sifatnya yang supel dan ceria, memang ada sisi-sisi yang kadang membuat orang lain tidak nyaman. Ibu itu sebenarnya berniat baik, kata Fatimah suatu sore, saat membereskan ruang tamu yang biasa dipakai untuk arisan. Tapi kadang cara menyampaikannya yang kurang tepat. Suka spontan kalau bicara, tidak dipikir dulu. Aisyah, adiknya, mengangguk setuju. Iya, seperti waktu Bu Surti cerai itu. Ibu mungkin bermaksud memberi nasihat, tapi malah jadi membeberkan masalah orang di arisan. Di sudut ruangan, speaker besar yang biasa menggelegar itu kini berdiri diam, berdebu. Tumpukan CD dangdut koleksi Bu Soimah yang biasanya berserakan di sekitar speaker sudah dirapikan Fatimah ke dalam kardus.
Semoga setelah sembuh nanti, ibu bisa lebih bijak. Doa Fatimah dalam hati, sambil menatap foto keluarga di dinding, di mana Bu Soimah tersenyum lebar dengan mik karaoke di tangan, dikelilingi tetangga-tetangga dalam acara ulang tahunnya tahun lalu. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik sosok Bu Soimah yang ekstrovert dan ceria itu, ada seseorang yang diam-diam menyimpan dendam. Seseorang yang merasa terluka oleh sikap dan perilakunya selama ini. Dan orang itu akan segera terungkap identitasnya. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit tanpa hasil yang jelas, keluarga memutuskan membawa Bu Soimah pulang. Berbekal nomor telepon dari Dr. Haris, Pak Ahmad menghubungi Kiai Zainuddin, seorang ulama yang terkenal ahli menangani kasus-kasus semacam ini. Kiai Zainuddin tiba di kediaman Bu Soimah setelah waktu asyar. Sosoknya yang berwibawa, mengenakan gamis putih dan surban hijau, membawa aura ketenangan tersendiri. Fatimah sudah menyiapkan ruang tamu dengan air putih dalam gelas yang sudah dibacakan doa. Bismillah, Kiai Zainuddin memulai dengan suara yang tenang namun mantap. Ini bukan penyakit medis biasa. Ada unsur gaib di dalamnya. Bu Soimah yang terbaring lemah di sofa hanya bisa mengangguk. Wajahnya masih pucat, tapi ada secercah harapan di matanya. Kita mulai dengan ruqyah, ujar sang kiai sambil membuka Al-Quran. Pak Ahmad, tolong pegang tangan istri Bapak. Fatimah, kamu di belakang ibumu. Suara merdu Kiai Zainuddin mulai mengalun membacakan ayat-ayat suci. Dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi. Saat sampai di penggalan ayat, wala ya'uduhu hifzuhu ma'awahwal, aliyul, azhim, mendadak tubuh Bu Soimah menegang. Allahu Akbar. Kiai Zainuddin mengeraskan suaranya. Pak Ahmad, tahan yang kuat. Bu Soimah mulai menggeliat tak terkendali. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya, bukan suaranya yang biasa. Argrg, hentikan, teriaknya dengan suara berat yang mengerikan. Astagfirullah. Fatimah menangis sambil terus memegangi pundak ibunya. Kiai Zainuddin melanjutkan dengan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Setiap kali sampai pada ayat-ayat tertentu, reaksi Bu Soimah semakin hebat. Tubuhnya mengejang, kadang terangkat dari sofa, seperti ada kekuatan yang menariknya. Keluarlah, makhluk Allah, seru Kiai Zainuddin dengan tegas. Bismillah, kul a'udzu birabbil falaq. Proses ruqyah berlangsung selama hampir 3 jam. Keringat mengucur deras dari tubuh Bu Soimah. Pak Ahmad dan Fatimah juga basah oleh keringat, berusaha keras menahan tubuh Bu Soimah yang terus memberontak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gumam Bu Aminah yang mengintip dari celah pintu bersama beberapa tetangga lainnya. Menjelang maghrib, intensitas bacaan Kiai Zainuddin semakin kuat. Tiba-tiba Bu Soimah menjerit keras, tubuhnya melengkung seperti busur. La ilaha illallah. Kiai Zainuddin menempelkan tangan ke dahi Bu Soimah. Bismillahirrahmanirrahim yadhuru ma asmihi syayun fil ardi wala fisama. Seketika tubuh Bu Soimah terhempas kembali ke sofa. Napasnya tersengal-sengal, tapi matanya mulai terbuka perlahan. Alhamdulillah, Kiai Zainuddin menghela napas panjang. Fase pertama sudah selesai. Maksud Kiai masih ada fase lainnya? Tanya Pak Ahmad cemas. Kiai Zainuddin mengangguk serius. Yang tadi itu baru pembersihan awal. Saya bisa merasakan ada energi yang sangat kuat. Ini bukan kiriman sembarangan. Maksud Kiai? Fatimah bertanya dengan suara bergetar. Ada orang yang sangat membenci ibu kalian, jawab Kiai Zainuddin sambil membereskan Al-Qurannya. Dan orang ini ada di sekitar sini. Ruangan mendadak hening. Di luar, azan maghrib mulai berkumandang, seakan menjadi pertanda bahwa malam ini akan membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi. Malam itu, seusai Isya, ruang tamu Bu Soimah dipenuhi beberapa warga yang penasaran. Kiai Zainuddin telah meminta Pak RT untuk mengumpulkan tetangga-tetangga terdekat. Suasana terasa mencekam, hanya sesekali terdengar bisikan-bisikan lirih. Yang melakukan santet ini, Kiai Zainuddin memecah keheningan, adalah seseorang yang rumahnya tidak jauh dari sini. Tepatnya. Ia berhenti sejenak, matanya mengedar ke sekeliling ruangan, di sebelah utara rumah ini. Semua mata sontak menoleh ke arah Bu Nur, tetangga yang tinggal tepat di sebelah utara rumah Bu Soimah. Wanita berkerudung abu-abu itu duduk di sudut ruangan, wajahnya tertunduk dalam. Bu Nur. Pak RT terperangah. Tidak mungkin dia, kan? Ya Allah. Bu Aminah menutup mulutnya dengan tangan. Bu Nur yang pendiam itu. Kiai Zainuddin berjalan perlahan mendekati Bu Nur. Saya bisa merasakan energi yang sama antara santet yang ada di tubuh Bu Soimah dengan yang ada di sekitar ibu, ucapnya tenang namun tegas. Bu Nur masih terdiam, bahunya mulai bergetar. Mengakulah, Bu, suara Kiai Zainuddin melembut. Demi kebaikan semua pihak. Ingat, dendam hanya akan menyiksa diri sendiri. Ruangan hening mencekam. Bu Soimah yang duduk di sofa, didampingi Pak Ahmad dan Fatimah, menatap tidak percaya ke arah tetangganya itu. Tiba-tiba Bu Nur terisak. Maafkan saya. Suaranya bergetar. Saya yang melakukannya. Astagfirullah. Terdengar gumaman dari para warga yang hadir. Tapi kenapa, Bu Nur? Tanya Pak RT. Masih tidak percaya bahwa tetangga yang selama ini dikenal pendiam dan rajin ibadah bisa melakukan hal seperti ini. Bu Nur mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya menatap lurus ke arah Bu Soimah.
Ibu saya. Suaranya tercekat. Ada apa dengan Ibu Bunur? Tanya Kiai Zainuddin dengan lembut. Ibu saya meninggal. Bunur kembali terisak karena serangan jantung. Dan itu gara-gara. Semua orang di ruangan menahan napas, menunggu kelanjutan kalimat Bunur. Gara-gara musik dangdut yang selalu Bu Soimah putar dengan keras, suara Bunur meninggi. Padahal saya sudah berkali-kali memohon untuk mengecilkan volume. Ibu saya sedang sakit parah waktu itu. Tapi Bu Soimah malah bilang, paling cuma alasan saja. Masa musik sedikit saja tidak boleh? Bu Soimah terkesiap. Ingatan tentang kejadian itu perlahan muncul di benaknya. Dan bukan cuma itu, lanjut Bunur. Bu Soimah juga sering membicarakan keluarga saya di arisan. Menggosipkan tentang almarhum ayah saya yang meninggalkan hutang. Apa Bu Soimah tahu bagaimana sakitnya saya mendengar itu semua? Ruangan kembali hening. Hanya isak tangis Bu Nur yang terdengar. Lalu saya pergi ke dukun di desa sebelah. Bu Nur melanjutkan dengan suara bergetar. Saya tahu itu salah. Tapi saat itu, saya sudah terlalu sakit hati. Kiai Zainuddin menghela napas panjang. Wahai anakku, ucapnya, dendam memang bisa membutakan hati. Tapi ingatlah, Allah tidak menyukai perbuatan syirik. Dan santet adalah salah satu bentuk kesirikan yang besar. Saya akan cerita semuanya. Bu Nur menarik napas dalam. Tangannya menggenggam erat ujung kerudungnya. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik kini hening. Semua mata tertuju padanya. Awalnya, ibu saya divonis gagal jantung stadium akhir. Dokter bilang beliau harus istirahat total, tidak boleh kaget atau stres. Bu Nur berhenti sejenak, menahan tangis. Tapi tinggal di sebelah rumah Bu Soimah, istirahat adalah hal yang mustahil. Kiai Zainuddin mengangguk, memberi isyarat agar Bu Nur melanjutkan ceritanya. Setiap hari, mulai pagi, musik dangdut sudah menggelegar. Saya sudah berkali-kali minta baik-baik. Bu Soimah, tolong ya Bu, ibu saya sedang sakit. Tapi Bu Soimah selalu punya alasan. Bu Soimah tertunduk, mulai mengingat momen-momen itu. Yang paling saya ingat, waktu itu Bu Soimah bilang, masa musik segini aja ganggu? Paling cuma alasan biar saya nggak bisa bersenang-senang. Lagian rumah sakit kan jauh, nggak mungkin kedengeran sampai sana. Bu Nur menirukan dengan nada getir. Astagfirullah. Gumam beberapa warga yang hadir. Padahal ibu saya tidak di rumah sakit. Beliau di rumah, tepat di kamar yang berbatasan dengan rumah Bu Soimah. Setiap bas berdentum, tubuh ibu tersentak. Setiap teriakan nyanyi, ibu mengeluh dadanya sakit. Air mata Bu Nur kini mengalir deras. Tapi bukan cuma itu. Di arisan, saya sering mendengar Bu Soimah membicarakan keluarga saya. Kasihannya Bu Nur, bapaknya ninggal hutang banyak. Makanya dia nggak bisa bawa ibunya berobat ke rumah sakit bagus. Bu Soimah menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak pelan. Puncaknya. Bu Nur menelan ludah. Malam itu Bu Soimah mengadakan karaoke sampai larut. Padahal besoknya ibu saya ada jadwal kontrol. Saya sudah memohon, bahkan sampai sujud di kakinya. Tapi Bu Soimah malah tertawa dan bilang, sekali-sekali dong, masa tetangga senang tidak boleh? Jam 2 pagi, ibu saya kejang. Serangan jantung. Ambulans tidak sempat datang. Bu Nur tidak sanggup melanjutkan. Ruangan dipenuhi isak tangis. Bahkan Pak RT yang biasanya tegas pun terlihat mengusap matanya. Setelah ibu meninggal, saya seperti kehilangan akal. Dendam ini memakan saya dari dalam. Setiap kali bertemu Bu Soimah di jalan, di masjid, di pengajian, rasanya seperti ada api yang membakar dada saya. Bu Nur melanjutkan dengan suara bergetar. Sampai suatu hari, sopir angkot yang saya tumpangi bercerita tentang dukun sakti di desa Karangmulia. Tanpa pikir panjang, saya pergi ke sana. Saya tahu itu dosa besar. Saya tahu itu syirik. Tapi saat itu, saya sudah dibutakan dendam. Setiap malam saya bermimpi ibu, dan dalam mimpi itu selalu terdengar suara musik dangdut yang menggelegar. Kiai Zainuddin menggelengkan kepala prihatin. Dendam memang bisa membuat seorang muslim lupa akan Tuhannya sendiri. Dukun itu meminta syarat yang aneh-aneh. Kain kafan, kemenyan, dan. Bu Nur menunduk, tanah kuburan ibu saya. Saya memberikan semuanya. Dia bilang santetnya akan membuat Bu Soimah merasakan seperti ada ular dalam perutnya. Bu Soimah yang sejak tadi diam, kini terisak keras. Ya Allah, maafkan saya, Bu Nur. Saya tidak pernah sadar kalau perbuatan saya selama ini. Sudah 3 bulan saya memendam ini semua. Bu Nur mengakhiri pengakuannya. Setiap kali mendengar Bu Soimah muntah-muntah, setiap kali melihatnya pucat dan kesakitan, bukannya puas, saya malah semakin tersiksa. Dosa ini terlalu berat untuk saya tanggung. Setelah pengakuan Bu Nur yang mengharukan, Bu Soimah bangkit dengan dibantu Fatimah. Dengan langkah gemetar, ia berjalan mendekati Bu Nur dan tiba-tiba bersujud di hadapannya. Demi Allah, Bu Nur, saya minta maaf. Saya benar-benar hilaf. Suara Bu Soimah tersendat oleh tangis. Saya tidak pernah menyadari bahwa perbuatan saya telah menyakiti hati ibu sampai seperti ini. Jangan begitu, Bu Soimah, berdirilah. Bu Nur dengan lembut membantu Bu Soimah berdiri. Saya juga salah. Saya telah melakukan dosa besar dengan meminta bantuan dukun.
Kiai Zainuddin mengambil air putih dalam gelas dan membacakan doa-doa. Sekarang, mari kita bersihkan semua ini. Bu Nur, apakah ibu bersedia mencabut niat buruk ini dengan sepenuh hati? Bu Nur mengangguk mantap. Iya, Kiai. Saya menyesal telah melakukan perbuatan syirik ini. Bismillah. Kiai Zainuddin memulai ritual pembersihan. Selama 1 jam penuh, ruangan itu dipenuhi lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bu Soimah dan Bu Nur duduk berhadapan. Air mata keduanya mengalir dalam diam. Setelah ritual selesai, Kiai Zainuddin memandang ke sekeliling ruangan. Saudara-saudara sekalian, ada hikmah besar dalam kejadian ini. Allah telah memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya menjaga hubungan bertetangga dalam Islam. Beliau membuka Al-Quran dan membacakan sebuah hadits. Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Para warga yang hadir mengangguk-angguk, beberapa mengusap air mata. Sebagai tetangga, kita punya kewajiban untuk saling menghormati, saling menjaga perasaan, dan saling membantu, lanjut Kiai. Musik keras, gosip, dan menyakiti hati tetangga, semua itu bisa menghapus pahala ibadah kita. Bu Soimah menggenggam tangan Bu Nur. Saya berjanji akan berubah, Bu. Speaker besar itu akan saya singkirkan. Dan mulai sekarang, saya akan lebih menjaga ucapan saya. Saya juga berjanji tidak akan pernah lagi mendatangi dukun, sahut Bu Nur. Mari kita mulai semua dari awal, dengan hati yang bersih. Pak RT yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Mungkin kita perlu membuat peraturan baru di RT ini, tentang batas volume musik, jam-jam tenang, dan etika bertetangga. Setuju, sahut beberapa warga bersamaan. Dan satu lagi, tambah Kiai Zainuddin. Jika ada masalah, selesaikan dengan cara yang islami. Bicara baik-baik, musyawarah, atau minta bantuan tokoh masyarakat. Jangan sampai denda menjerumuskan kita ke dalam dosa syirik. Malam itu, semua warga pulang dengan pembelajaran berharga. Kisah Bu Soimah dan Bu Nur menjadi pengingat bahwa dalam Islam, tetangga memiliki hak yang sangat besar atas kita. Bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Sejak kejadian itu, suasana di perumahan Madani Asri berubah. Tidak ada lagi musik keras yang mengganggu, tidak ada lagi gosip yang menyakitkan. Yang ada hanyalah tetangga-tetangga yang saling menghormati, saling menjaga, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Bu Soimah dan Bu Nur, mereka justru menjadi sahabat dekat. Setiap Kamis malam, mereka rutin mengadakan pengajian bersama, membahas kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadits tentang indahnya persaudaraan dalam Islam. Dan yang paling penting, keduanya telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang hanya bisa didapat dengan saling memaafkan dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.